Kalian pernah dengar nggak soal tes kemampuan akademik atau TKA buat masuk SMA? Kedengarannya kayak seram gitu kan? Tenang, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Apa itu TKA, siapa aja yang ikut, sampai soalnya tuh kayak gimana sih? Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pertanyaan paling mendasar, apa sih sebenarnya TKA itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenalan dulu sama tes kemampuan akademik. Oke, ini poin yang paling penting buat diingat. TKA itu bukan tes hafalan. Tes ini tuh dirancang buat ngeliat cara kamu mikir dan mecahin masalah. Jadi, buang jauh-jauh deh sistem kebut semalam, karena yang diuji itu logika kamu, bukan seberapa banyak materi yang kamu hafal di luar kepala. Terus, siapa aja sih yang bakal ikutan tes ini? Yang pasti, ya siswa kelas 9 SMP atau MTS. Tapi, TKA ini juga terbuka loh buat teman-teman dari paket B dan jalur pendidikan lainnya. Oh iya, ada satu catatan penting nih. Tes ini nggak berlaku buat siswa dengan hambatan intelektual ya. Lanjut ke bagian 2, soal tujuan dan prinsipnya. Sebenarnya buat apa sih TK ini diadain? Ternyata tujuannya itu luas banget loh. TKI ini dipakai buat ngukur prestasi akademik secara adil, jadi salah satu pertimbangan buat seleksi masuk SMA atau SMK, dan yang paling penting, tujuannya itu buat ngevaluasi dan ningkatin kualitas pendidikan kita semua. Nah, biar semua tujuannya tadi bisa tercapai, tes ini tuh punya 3 prinsip utama yang dipegang teguh, harus jujur, rahasia, dan akuntabel. Artinya, prosesnya harus fair, hasilnya aman, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak ada tuh celah buat curang. Oke, kita masuk bagian 3 nih. Bagian yang paling ditunggu-tunggu, kita bedah soal bahasa Indonesia. Kira-kira kayak gimana ya? Ingat satu kata kunci ini, kontekstual. Maksudnya, soal-soal TKA itu sering banget diambil dari situasi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, yang diukur tuh bukan cuma kamu bisa baca atau enggak, tapi apa kamu benar-benar ngerti makna di balik teksnya. Nah, ini nih contoh yang keren banget. TKA itu bakal nguji kemampuan kalian buat bedain mana makna harfiah atau denotatif sama makna kiasan atau konotatif. Contohnya kata jerat. Kalau secara harfiah, jerat ya perangkap buat nangkep hewan. Tapi kalau dalam kalimat jerat penjajahan, artinya jadi beda banget kan? Jadi kiasan yang artinya penindasan. Nah, kemampuan buat nangkep perbedaan makna kayak gini nih yang diuji. Bagian 4, kita taklukkan soal matematika. Eits, tenang dulu. Sama kayak bahasa Indonesia tadi, fokusnya itu bukan ke rumus yang rumit, tapi ke cara kamu bernalar. Coba deh, lihat soal ini. Relate banget kan soal belanja dan diskon? Pertanyaannya kelihatan simpel, tapi butuh logika buat ngejawabnya dengan benar. Kira-kira gimana ya cara nyelesainnya? Gampang kok, cuma butuh 3 langkah logis. Pertama, kita totalin dulu semua belanjaannya. 20 pen itu kan, 24.000. Terus 2 pensil itu 16.000. Jadi totalnya Rp40.000. Kedua, kita cari tahu diskonnya berapa. Katanya kan senilai harga barang termurah, berarti Rp8.000. Nah, langkah terakhir, tinggal kita kurangi aja total harga tadi sama diskonnya. Jadi, Rp40.000 dikurangi Rp8.000, hasilnya adalah Rp32.000. Tuh kan, kuncinya bukan soal hitung-hitungan cepet, tapi soal ngebaca pertanyaan dengan teliti dan ngikutin alur logikanya. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih, kunci menuju sukses. Jadi, gimana sih strategi dan pola pikir yang pas buat ngadepin tes ini? Yuk kita rangkum poin-poin intinya. Pertama, dan ini paling penting, TKA bukan tes hafalan, tapi tes logika. Kedua, soalnya itu kontekstual, nyambung sama kehidupan kita. Ketiga, anggap ini sebagai alat buat belajar, bukan sesuatu buat ditakutin. Oh iya, ada bonusnya. Setiap peserta bakal dapat sertifikat resmi loh. Jadi, beneran deh, jangan takut sama TKA. Anggap aja ini sebagai kesempatan buat ngukur kemampuan diri. Ini bukan penentu segalanya, tapi cuma salah satu langkah buat kita terus belajar dan jadi lebih baik lagi. Nah, sekarang bolanya ada di tangan kalian nih. Setelah kita bedah bareng-bareng, kira-kira strategi apa yang bakal kamu pakai? Ingat, persiapan terbaik itu selalu dimulai dari pemahaman yang benar. Semangat ya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.